Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kecelakaan dari pesawat Sriwijaya Air SJY 182 tanggal 9 Januari kemarin, ada sebuah kesaksian yang luar biasa dari seseorang yang bernama Paulus Julius Kolo yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga temannya yang bernama Indra Wibowo. Ketika saya membaca daftar penumpang dari pesawat SJY 182, saya cukup kaget karena ada orang Kupang atau ada orang NTT yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi satu detik di depan kita dan juga satu langkah di depan kita. Itu sebabnya dari kisah Paulus Julius Kolo dan temannya Indra Wibowo, kita bisa melihat bahwa ada campur tangan Tuhan di sana yang luar biasa sehingga mereka bisa diselamatkan dari kecelakaan pesawat SJY 182 kemarin. Saudara bisa dengarkan sedikit cerita ataupun juga kesaksian dari Paulus Julius Kolo. Dikira menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, Paulus Julius Kolo, 24 tahun, sampai di Pontianak dengan selamat. Ternyata pria asal Kupang NTT tersebut batal naik pesawat yang nahas tersebut. Padahal keluarganya sudah menangisinya. Julius kemudian menceritakan pengalaman yang ia alami sebagai calon penumpang dari hilang kontak pesawat Sriwijaya Air Selasa 12 Januari 2021. Julius mengatakan sudah mendengar kabar tentang pesawat hilang kontak tersebut dari pelabuhan masih dekat dengan kapal laut. Mendapat kabar dari bos dan keluarga bahwa terjadi musibah pesawat hilang kontak pada tanggal 9 Januari 2021. Keluarga sempat khawatir dengan adanya kejadian tersebut. Waktu kami membatalkan tiket penerbangan tidak memberikan informasi kepada pihak maskapai Sriwijaya Air. Setahu orang-orang kami menaiki pesawat padahal kami sudah beralih menggunakan kapal laut. Jadi, tiket kami juga aktif di pihak maskapai Sriwijaya Air, tutur Julius. Kemudian, orang tua menunggu kabar dari tanggal 9 malam sampai tanggal 10 pagi karena nama Julius paling atas di daftar manifest. Setelah sampai di dekat pelabuhan, ia mencoba menghubungi orang tua dan keluarganya. Orang tua saya menangis, mengira bahwa saya sudah kenapa-kenapa, semua jalan Tuhan. Saya bisa selamat dan memang nasib saya beserta teman saya, tambahnya. Selain itu, jika Julius memang memaksakan untuk tes swab PCR, ia tidak tahu lagi akan duduk di sini lagi atau sudah di tempat yang lain, pungkasnya. Ya, saudara-saudara, saya pun ketika mendengarkan apa yang disaksikan oleh Paulus Julius Kolo, saya juga teringat ketika tahun 2007 waktu itu saya diutus untuk pergi praktek pelayanan kurang lebih sekitar semester 5 atau semester 6 waktu itu di Banda Aceh. Dan ketika saya berangkat, pendeta yang membelikan saya tiket itu membelikan kepada saya tiket pesawat Adam Air. Sedangkan pesawat Adam Air waktu itu kurang lebih baru jatuh 1 atau 2 bulan. Karena saya adalah mahasiswa praktek, maka saya pun juga tidak bisa menuntut untuk dibelikan tiket penerbangan yang lain. Saya akhirnya naik dan saya berdoa ketika mau berangkat, mau take off, dan perasaan hati saya tidak damai ataupun juga tidak nyaman begitu. Jadi akhirnya saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyertai penerbangan ini bisa sampai di Banda Aceh dan bisa praktek pelayanan selama 3 bulan. Tapi ketika kami baru terbang kurang lebih sekitar 10 menit, maka pilot ataupun juga kopilot menginformasikan bahwa pesawat yang kami tumpangi mengalami gangguan mesin sehingga pesawat tidak bisa melanjutkan penerbangan terus ke Medan, transit di Medan dan akan ke Banda Aceh. Akhirnya mau tidak mau pesawat harus terbang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta untuk landing dan pesawat untuk sementara beberapa jam akan diperbaiki. Ketika pilot ataupun juga kopilot memberikan informasi tersebut, orang yang ada di
samping kiri saya, kanan saya, dan juga di depan dan ada di belakang. Saya mendengar bahwa mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing sesuai dengan agama mereka masing-masing, supaya mereka boleh ditolong agar bisa landing kembali di Jakarta dengan selamat. Ketika saya ada dalam kondisi tersebut, saudara, yang luar biasanya adalah saya tidak takut, tapi saya tahu bahwa kalau rencana Tuhan masih panjang dan belum selesai dalam kehidupan saya, maka pasti pesawat ini akan baik-baik saja dan akan landing kembali di Bandara Soekarno-Hatta dengan baik dan dengan selamat. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya pesawatnya bisa landing dan kami semua turun, dan kurang lebih 3-4 jam kami diterbangkan lagi dengan pesawat Adam Air, dan akhirnya saya boleh tiba di Banda Aceh, melayani 3 bulan, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bagaimana gereja di sana punya semangat, punya roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil dan juga melayani orang-orang yang terkena korban bencana ataupun juga tsunami pada tahun 2004. Nah, saudara-saudara, saya teringat akan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan, memberkati saya, terkait juga dengan jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara Paulus Julius Kolo dengan temannya Indra Wibowo yang selamat dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJY 182 kemarin. Firman Tuhan dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi." Dalam versi yang lain adalah, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di dunia orang mati." Berarti apa yang terjadi bagi diri saudara Julius Kolo dan Indra Wibowo, bahkan juga saya yang pernah mengalami pengalaman yang sangat menakutkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara dan saya, ketika kita hidup hari-hari ini, mungkin kita masih ada, masih sehat, masih kuat, bahkan kita diselamatkan dari sebuah peristiwa yang mungkin akan menghilangkan nyawa kita, kita harus ingat bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan, bukan karena akal budi kita, tapi itu semua adalah perbuatan Tuhan. Dari sini saya bisa memberikan 3 hal untuk kita bisa belajar dari apa yang disaksikan atau yang dialami oleh Paulus Julius Kolo dan temannya Indra Wibowo, dan saya juga yang pernah mengalami situasi yang menakutkan seperti demikian. Yang pertama adalah kita harus percaya dan kita harus tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, maka kita percaya bahwa manusia tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita, bahkan iblis sekalipun tidak akan bisa menggagalkan kehidupan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang pegang kehidupan kita, sehingga Tuhan yang mengatur kehidupan kita, maka kita pasti akan aman sesuai dengan cara dan juga jalan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau hari ini kita masih bisa diberikan nafas hidup oleh Tuhan, saudara harus bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Karena Dia adalah pemberi kehidupan, maka Dia juga adalah pribadi yang kita harus memberikan ucapan syukur kepadanya. Kita tidak bisa memberikan harta, kekayaan, apapun yang kita punya yang mungkin nilainya cukup tinggi, tapi tidak pernah bisa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah, kalau hari ini kita masih hidup, maka hiduplah sebaik mungkin, berkenan di hati Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Saudara-saudara, biarlah lewat pencerahan yang saya berikan ini, kita boleh senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk bersyukur, hidup untuk percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Kiranya lewat kesaksian dari saudara Paulus Julius Kolo dan temannya Indra Wibowo, dan sedikit kesaksian dari saya juga, bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan menolong kita dan Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Tuhan memberkati.